Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Pelanggan dengan anggota kelompok yang pertama Dwi Kibrianda Darmawan, Yuli Widya Astuti, Linda Puji Lestari, Cica Milenia Safitri, Ahmad Fahri Al-Fauzi, Erik Erlangga, dan yang terakhir Konita Kurniati. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen. Berikut ini materinya. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Sebagian dari faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan oleh pemasar, tetapi sebenarnya harus diperhitungkan untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor perilaku konsumen tersebut mempengaruhi pembelian konsumen menurut Kotler 2001. Faktor-faktornya sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor kebudayaan, yang kedua adalah faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan yang keempat adalah faktor psikologis. Proses psikologi kunci merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen melalui model respon atau rangsangan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok proses psikologi digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Ada 4 proses psikologis kunci, diantaranya 1. Motivasi, 2. Persepsi, 3. Pembelajaran, dan yang terakhir memori. Proses keputusan pembeli ada 5 model tahapan. Yang pertama, pengenalan masalah, kedua, pencarian informasi, ketiga, evaluasi alternatif, keempat, keputusan pembelian, dan yang terakhir pembelian pasca pembelian. Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. 5. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Baik, yang pertama pengenalan masalah. Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya atau pencarian internal dan mencari informasi dari luar atau eksternal. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Yang keempat, pada keputusan membeli. Pada tahap keputusan membeli, konsumen akan melakukan evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut, atau mereka mungkin berusaha mengurangi ketidakcocokannya dengan mencari informasi yang mungkin mengkonfirmasikan produk tersebut sebagai bernilai tinggi, atau menghindari informasi yang konfirmasikan produk tersebut bernilai rendah. Teori pengambilan keputusan konsumen. Menurut Harlow dan Donnell, dalam Ariati pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Sedangkan teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif
yang tepat yang akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.